Halo Sobat Bola sekalian, persaingan Barry Super League musim ini memang bisa dibilang sangat panas, khususnya persaingan di papan atas. Karena situasinya, Persib lagi berusaha untuk menjauh dari para pesaingnya, Borneo dan Persija lagi berusaha buat terus menempel ketat Persib, dan satu lagi yang nggak boleh dilupakan yaitu Malut United, yang mereka juga nyatanya tetap berusaha keras dan nggak mau kalah saing sama 3 tim yang ada di atasnya. Bahkan karena persaingan panas ini, pada akhirnya bikin situasi internal Malut United jadi makin panas. Karena beberapa hari yang lalu, ketika pertandingan antara Malut United versus PSM Makassar, ada kejadian yang sangat menguras emosional dan harus jadi perhatian penting untuk kita semua. Bukan pertandingannya, bukan skor 3-3 yang mereka cetak, melainkan insiden yang terjadi setelah laga selesai. Karena kabarnya, ada pihak dari Malut United yang melakukan intimidasi secara keras kepada beberapa pihak yang terlibat di laga tersebut, yaitu kepada wartawan dan juga kepada wasit. Yang bahkan hal ini sekarang sampai jadi masalah besar, dapat perhatian pihak yang lebih luas dan berpotensi bisa mempengaruhi kiprah Malut United dalam persaingan mereka di papan atas Barry Super League musim ini. Maka pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya masalah yang terjadi? Apa penyebabnya? Apa dampak buat Malut United? Dan apa dampak untuk klub lain, khususnya untuk klub yang ada di papan atas kayak Persija, Borneo, dan Persib Bandung? Semua itu bakal kita bahas di sini. Maka biar kita semua bisa memahaminya dengan baik, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Langsung aja, yang pertama tentunya kita harus memahami kronologi dan konteks masalah dari kejadian yang terjadi. Disclaimer, kronologi yang gue sampaikan di sini dilansir dari salah satu media yang wartawannya terlibat secara langsung dalam kejadian, yaitu media Halmahera Post. Jadi jalannya laga antara Malut United versus PSM Makassar memang bisa dibilang cukup sengit dan panas. Bisa dilihat dari skor akhirnya. Skor 3-3 ini udah jadi bukti nyata bahwa laga ini memang berjalan dengan sangat ketat. Dan pemantik yang bikin situasinya jadi makin panas adalah drama yang terjadi di menit akhir. Karena sebenarnya David da Silva berhasil cetak gol di injury time yang bikin Malut United unggul 4-3. Tapi sayangnya setelah cek VAR, David da Silva ternyata dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu dengan mendorong pemain PSM Makassar, yang bikin gol tersebut dianulir oleh wasit Torik Alkatiri. Nah, karena momennya krusial, otomatis keputusan tersebut bikin situasinya jadi makin panas. Mungkin sebagian pihak dari Malut United menilai bahwa keputusan tersebut gak tepat, sehingga di akhir pertandingan emang ada banyak pihak yang melayangkan protes keras khususnya kepada wasit. Dan puncaknya adalah ketika laga selesai. Ketika wasit Torik Alkatiri jalan menuju ruang ganti, dia menerima protes yang sangat keras dari banyak pihak, bahkan menerima pemukulan dari salah satu oknum supporter. Nah, karena momennya masih berhubungan sama pertandingan dan area tersebut juga jadi area yang sah untuk diambil gambarnya, otomatis banyak wartawan yang memang merekam kejadian panas yang menimpa wasit Torik Alkatiri. Dan setelah momen itu terjadi, siapa sangka ternyata para wartawan ini malah didatangi sama salah satu official Malut United yang dia justru melakukan intimidasi dan meminta untuk wartawan tersebut menghapus video yang dia rekam. Gak cuma itu, tapi si official Malut United ini juga meminta para steward untuk mengusir wartawan tersebut. Padahal si wartawan ini pakai ID card resmi Super League untuk meliput pertandingan, artinya wartawan ini punya hak yang sah. Tapi justru, dia malah mendapat tindakan yang gak mengenakan dari official Malut United. Katanya gini, kamu wartawan, kamu harus hapus video itu. Bahkan gak cuma official Malut United, tapi ada juga bos Malut United, yaitu David Glenn Oy, sempat melakukan teguran kepada para wartawan yang hadir di lokasi. Katanya, kamu dari mana? Kalau dari Ternate kenapa tidak mendukung kami? Gitu katanya. Bahkan konfliknya nggak selesai sampai di situ, karena menurut laporan yang sama, ada oknum manajemen yang bahkan terlihat membuntuti wasit sampai ke ruang ganti. Dan setibanya di depan ruang ganti, dia beberapa kali menggedor pintu dengan keras sambil melontarkan umpatan dan ancaman kepada wasit yang ada di dalam ruangan. Gila ya, ini tindakannya udah parah banget loh. Biasanya yang tindakannya nggak kekontrol itu adalah oknum supporter, tapi justru ini adalah official team.
Bahkan situasi panas itu bikin para wasit sampai harus tertahan di ruang ganti selama kurang lebih 1,5 jam. Mereka baru bisa meninggalkan Stadion Gelora Kiaraha sekitar pukul 12:30 pagi setelah pihak kepolisian bersama steward memastikan area stadion udah steril dari potensi intimidasi, baik itu dari supporter maupun dari oknum ofisial tim. Tentunya hal ini jelas jadi tindakan yang sangat negatif. Karena yang namanya wartawan, jurnalis, itu mereka punya hak untuk melakukan tugasnya dan punya perlindungan yang tegas secara hukum lewat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jadi siapapun gak boleh mengganggu dan menghalangi kerja jurnalistik. Jangankan di pertandingan sepak bola, di medan perang aja, di Timur Tengah sana yang lagi konflik nih, jurnalis itu punya perlindungan khusus dan gak boleh diganggu, bahkan disentuh sama siapapun. Artinya tindakan intimidasi kepada wartawan ini jelas sangat melanggar aturan. Kemudian, selain melakukan intimidasi kepada wartawan, mereka juga kan melakukan intimidasi ke perangkat pertandingan, ke wasit. Bukan cuma intimidasi, tapi bahkan ancaman. Yang hal tersebut juga jelas sangat mencederai aspek fair play dan profesionalitas, bahkan bisa dibilang udah hampir menyentuh aspek kekerasan, yang tentunya oknum tersebut jelas sangat melanggar aturan yang ada di kode disiplin PSSI. Dan atas kejadian ini, beberapa pihak kayak Seksi Wartawan Olahraga PWI dan PSSI Pers mengecam keras tindakan intimidasi tersebut. Bahkan ada pihak dari kantor hukum Bahmi Bahrun and Partners yang mereka udah melayangkan laporan resmi kepada pihak kepolisian atas tindak intimidasi yang diduga dilakukan oleh pihak ofisial dan bos Malut United. Oke, kita udah memahami kan kronologinya gimana, masalahnya apa, dan sekarang yang jadi pertanyaan lanjutan dari kasus ini adalah gimana dampaknya buat Malut United dan klub papan atas lainnya. Kalau untuk Malut United, dampaknya jelas sangat banyak. Yang pertama, reputasi klub bisa jadi rusak. Karena gini, kan kita tahu bahwa Malut United adalah klub yang eksistensinya relatif masih sangat baru di sepak bola Indonesia. Dan mereka sekarang lagi proses transisi untuk membangun reputasinya. Dan reputasi yang dibangun Malut United selama ini sebenarnya udah sangat baik. Karena bisa dibilang Malut United ini adalah salah satu klub yang paling vokal dalam menyampaikan pesan perdamaian. Bisa kita lihat dari postingan sosial medianya, mereka selalu posting hal-hal tentang sportivitas, selalu posting momen atau foto pemain mereka dengan pemain lawan yang lagi salaman dan lain-lain. Yang hal tersebut tentunya tersirat pesan perdamaian, sehingga aspek perdamaian ini bisa menyebar secara lebih luas. Selain menyampaikan pesan perdamaian, mereka juga sangat aktif menyuarakan hak-hak pihak yang dirugikan. Misal, ketika ada pemain yang kena diskriminasi, yang jadi korban rasisme, itu mereka sangat vokal menyuarakan, baik itu di sosial media maupun di stadion secara langsung. Nah, ketika mereka lagi berusaha membangun reputasi yang sangat baik, tapi justru malah muncul masalah ini sangat berlawanan sama kampanye perdamaian yang selama ini mereka lakukan, maka yang kena dampaknya jelas citra mereka sendiri. Karena sekarang, jadi banyak pihak yang mempertanyakan, kenapa Malut United malah melakukan hal yang padahal secara konsisten mereka tentang secara keras? Kenapa pelakunya malah jadi kalian sendiri? Itu pertanyaan yang pastinya bakal menyebar luas di kalangan publik sepak bola nasional. Kemudian, dampak yang kedua adalah potensi sanksi. Ini jelas jadi hal yang gak bisa dihindarkan. Karena bukti konkret udah ada dan jelas, yang hal itu bikin Komdis PSSI dipastikan hampir 100% bakal memberikan sanksi yang cukup serius atau tegas kepada pihak yang terbukti bersalah. Dan ironisnya, gak cuma sanksi Komdis PSSI yang mengintai, tapi ada juga sanksi pidana. Karena tadi kan udah ada pihak yang membuat laporan resmi ke kepolisian, yang jika masalah ini terbukti bahwa pihak Malut United melakukan kesalahan, maka tentunya sanksi pidana bisa juga dijatuhkan kepada pihak-pihak yang memang terbukti bersalah. Kemudian yang ketiga, dampaknya juga bisa berpengaruh terhadap performa Malut United itu sendiri. Karena mau gak mau, kegaduhan yang terjadi sekarang, belum lagi jika nantinya Malut United dapat sanksi yang cukup berat, hal itu pasti secara gak langsung bakal berpengaruh terhadap stabilitas dan performa Malut United itu sendiri. Yang ketika hal itu punya pengaruh signifikan terhadap performa, maka Malut United berpotensi makin susah untuk mengejar Persija, Borneo FC, dan Persib Bandung yang posisinya ada di atas mereka. Kemudian, sekarang kalau dampak buat para pesaing Malut United, khususnya buat klub yang ada di papan atas kayak Persija, Borneo, dan Persib, dari segi persaingan kompetisi, jelas ini jadi keuntungan buat mereka. Karena ketika pertengahan musim persaingan ketat itu terjadi di antara 4 klub ini, tapi sekarang karena Malut United gak sekonsisten 3 klub lainnya, ditambah sekarang fokus mereka terganggu gara-gara masalah yang terjadi, maka bisa dibilang persaingan ketat papan atas sekarang menyisakan Persib, Borneo, dan Persija.
Tapi tentunya situasi ini juga bukan berarti bikin ketiga klub ini bisa menurunkan intensitas persaingannya, karena sisa musim ini masih menyisakan banyak pertandingan, dan kita nggak tahu, mungkin nanti ada momen yang bikin Malut United bisa bounce back dari masalah mereka sekarang. Ditambah lagi mereka juga punya modal sebagai klub yang paling tajam di lini serang dengan jumlah gol mereka yang paling tinggi di antara klub lainnya, maka kondisi tersebut bikin Malut United tentunya bisa tetap jadi ancaman serius baik itu untuk Persija Jakarta, Borneo FC, dan juga Persib Bandung. Oke, jadi itu penjelasan tentang masalah yang menimpa Malut United. Sebelum closing, satu lagi gue pengen menekankan ke kalian semua, ini penting banget untuk kita pahami bahwa walaupun di sini Malut United melakukan kesalahan dan tindakan negatif, tapi kita jangan membenci klubnya. Kita jangan benci Malut United, dan kita jangan memukul rata Malut United dengan konotasi negatif tersebut, melainkan yang harus kita benci dan kritik di sini adalah sikap dan tindakannya. Setelah sikap dan tindakannya itu kita kritik, tentu kita berharap supaya Malut United bisa memperbaiki kesalahannya dan berubah jadi lebih baik lagi. Jadi itu penjelasannya, semoga bisa dipahami dengan baik. Pendapat kalian sekarang gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gue Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!